Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkan saya di sini akan melakukan diseminasi mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang harus saya dokumentasikan berupa video. Makanya saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu hebat ini. Mohon maaf bila mengganggu kegiatan belajarnya di hari ini. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Sebelum saya mulai, apakah Bapak Ibu terpaksa mengikuti kegiatan ini? Tidak. Baik, bismillah. Tergerak. Terima kasih Pak Jujur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Iqbal Mulyadin, CGMP dari Angkatan 11 yang akan memaparkan apa yang saya pahami mengenai budaya positif. Yang pertama di sini ada mind mapping tentang budaya positif. Jadi semua berpusat di budaya positif. Ya. Yang pertama ada motivasi perilaku, perubahan paradigma belajar, posisi kontrol, restitusi, kebutuhan dasar manusia, segitiga diskusi, keyakinan kelas, yang semua itu ada hubungannya dengan disiplin positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pastinya di sini kita akan mempunyai harapan. Harapannya apa sih budaya positif ini? Kalau menurut saya yang pasti murid ini dapat melakukan hal apapun di sekolah berdasarkan kegiatan yang positif dan berperilaku juga mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Tantangannya sudah pasti ada tantangannya. Yang sering kita hadapi itu tantangannya kita menghadapi berbagai macam karakter anak yang berbeda, yang macam-macam, sesuai dengan kodrat alamnya itu sendiri. Nah, di sini karena ada kalimat nilai-nilai kebajikan universal yang diturunkan menjadi keyakinan kelas. Mungkin kita semua sudah membuat ya di kelasnya masing-masing keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar di mapelnya masing-masing. Yang semua berpusat atau yang mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Ada kreatif, gotong royong, kebinekaan global, beriman, mandiri, dan bernalar kritis. Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Kata-kata atau kata yang dipakai untuk merubah kata yang belum universal menjadi universal, seperti peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan yang lainnya. Ini semua ada hubungannya atau akan jika Bapak Ibu pahami, kata-kata ini akan ada di dalam profil pelajar Pancasila. Pasti ada itu. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Karena di guru penggerak ini, pendidikan yang saya tempuh itu semua mengacu kepada filosofi belajar mengajar Dewantara. Jadi saya akan membawa filosofi tersebut ke dalam kehidupan saya selama saya menjadi guru di manapun berada. Jadi pendidikan menurut Gajah Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di luar sana. Secara garis besar, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang humanis, yang menghargai kebebasan dan kemerdekaan anak. Di sini saya garis bawahi kemerdekaan anak karena bentuk merdeka itu macam-macam, ya. Yang menjunjung tinggi nilai budaya setempat dan menjunjung tinggi rasa kebangsaan. Kembali lagi kepada profil belajar Pancasila.
Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Saya akan mengajak Bapak Ibu merenung. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Kadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Nah, Pernah ya? Oke. Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? setiap hari. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Menurut Diane Gosen ini, kalau saya baca biografinya, beliau adalah ahli pendidikan dari Kanada yang teorinya itu dipakai dalam pendidikan guru beneran. Ada 3 motivasi dalam manusia menurut si Diane Gosen ini. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita bahas. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini jawabannya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan hal tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Contohnya, kalau saya mungkin dalam fase ini menghindari ketidaknyamanan itu terlambat absen kimo. Ini Bapak Ibu merasakan. Yang saya takuti itu hukuman dari PKD. Sama seperti yang waktu itu dihukum PKD. Next, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada psikologis. Sama ini ya, bentar ya. Oke, sorry. Ini yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Sedang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi di motivasi ini benar-benar orang yang peduli dengan diri sendiri. Dia berbuat sesuatu itu karena dirinya sendiri tanpa ada iming-iming dapatkan uang atau pujian atau merasa takut untuk dihukum. Saya rasa itu manusia yang langka kalau di zaman ini ya. Contohnya ya. Oke. Sebelum kita memasuki tahapan prostitusi, kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan terpakai untuk Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam bagaimana sih karakter anak sesuai dengan teori yang ada. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya saya punya kasus untuk kebutuhan bertahan hidup ini positif negatifnya anak. Positifnya itu anak akan berusaha atau berupaya bagaimana caranya dia sekolah, meskipun jam 2 subuh dia harus bangun untuk mengantar orang tuanya ke pasar untuk berdagang. Kita tahu itu semua seperti siapa sih yang Ami kelas Paulen ya, kayak Ami seperti itu. Lalu negatifnya di sini ada anak-anak yang suka memalak. Mungkin karena dia butuh uang, jadi dia akan memalak demi untuk bertahan hidup. Nah, untuk penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan
memiliki rasa harga diri. Penguasaan ini, contoh kasus si anak ini kalau menurut saya ada dua. Yang pertama, positifnya itu anak menjadi bersaing secara positif di kelas. Yang keduanya, anak akan negatifnya menjatuhkan temannya sendiri demi untuk dilihat oleh orang lain. Ya, kita sering menemui di kayak kalau kalimat kasarnya itu menjilat demi menjatuhkan orang lain, itu negatifnya. Lalu ada kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini positifnya anak-anak bercanda, meskipun bercandanya menurut kita kurang mengenakan, namun jika anak-anaknya tidak baper, dia menikmati, kita anggap itu sebagai bentuk kesenangan yang dirasakan oleh murid. Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kalau di sini contohnya sudah jelas seperti Amanda, kasus yang dia ingin mendapatkan perhatian lebih di sekolah karena di rumahnya itu dia tidak mendapatkan perhatian yang tulus dari dua orang tuanya. Untuk kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak untuk mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini seperti siapa ya? Kalau di kita itu anak yang ketika kita kalau di seni budaya itu, ayo kita gambar, temanya itu kemerdekaan, menggunakan krayon ya. Namun ada anak yang nyeletuk, "Pak, saya pengen di Canva." Nah itu bentuk kebutuhan kebebasan murid. Nah di sini mari kita refleksi diri kita, posisi kontrol, restitusi, penerapan disiplin positif. Di manakah kita sebagai guru, posisi kita tuh di mana dalam menangani murid? Di sini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh kalimatnya seperti itu, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau saya merefleksi, saya kadang menjadi penghukum di sini. Karena anaknya ngelayan, ya, keburangan, artinya mah kan kalau bahasa Sunda ya, bahasa kita. Dan ini dampaknya anak itu akan dampak yang sangat besarnya anak akan menjadi dendam kepada kita, menimbulkan rasa dendam. Pembuat rasa bersalah akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ini contoh kasusnya seperti bapak atau ibu guru ya. Jika ada anak bermasalah langsung dibawa. Ya. Namun kalimatnya, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini. Itu kalau menurut teorinya, pembuat rasa bersalah itu akan membuat si murid ini merasa tidak nyaman, bersalah sampai ke rendah diri. Nah, untuk posisi teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi contoh kalimat seperti itu. Namun untuk negatifnya, seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman itu akan bahasanya Sunda itu celutakan bagaimana? Akan dicelutakan oleh muridnya, akan sepelekan oleh muridnya. Untuk positifnya, kita bisa akrab dengan murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini lebih ke kalau pandangan saya lebih ke guru BK atau kesiswaan. Karena saya yakin Bapak Ibu tidak akan seperti ini gitu ya.
Tidak jarang maksudnya ya, jarang seperti ini. Yang sering melakukan ini yaitu kesiswaan atau guru BK. Nah, posisi terakhir ada manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contoh ke kalimatnya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas atau sepakatan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, manajer ini lebih ke kita mendengarkan dulu apa yang anak permasalahkan, kita tenangkan anak, kita cari solusinya, lalu kita arahkan anak ke arah yang lebih baik lagi. Nah, terakhir di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pemahaman saya sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah murid secara restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contohnya, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merupakan orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita tidak langsung menjudge anak salah, tapi kita mencoba untuk menyamakan dulu bahwa kita pun pernah salah, kita pun pernah melakukan kesalahan, atau memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Sebagai upaya menstabilkan dulu nih si identitas si murid yang bermasalah tersebut. Lalu validasi tindakan yang salah, berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol yang tadi, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Entah itu baik atau buruk, hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan agar anak merasa dipahami. Di sini kita turun sebagai semi teman lah ya. Kita bagaimana caranya anak itu biar mau curhat ke kita, mau terbuka kepada kita, agar semua permasalahan muncul solusinya dengan kesadaran dia sendiri. Karena kita hakikatnya guru itu hanya sebagai penuntun yang membuka pemikiran dewasa si murid tersebut. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Ketika yang pertama langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi di sini itu di tahap terakhir itu setelah langkah pertama, langkah kedua, lalu langkah ketiga, kita dapat mengarahkan anak untuk berbuat sesuatu yang positif. Contohnya Amanda misalkan, Amanda itu berbuat salah karena telah merobek buku temannya. Kita arahkan, kita kita gali lagi kenapa Amanda melakukan itu, sampai Amanda dari sadar dirinya mengatakan bahwa Pak, saya sanggup untuk mengganti sampul bukunya. Lalu Amanda apa yang akan Amanda lakukan? Amanda akan lebih sabar lagi, Amanda akan lebih baik lagi ke teman. Itulah harapan dari segitiga restitusi. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, karena pemaparan saya pemahaman saya segitu. Di sini saya akan melakukan refleksi kepada Bapak Ibu. Yang biasanya refleksi itu menggunakan apa yang bisa part F, feeling, future, dan finding. Saya lebih suka yang simple. How do you feel and how do you get?
apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu dapat. Yang Anda rasakan dan Bapak Ibu rasakan adalah setelah mendengarkan pemaparan saya. Lalu apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mendapatkan materi dari saya. Sebelum itu nih, ada yang ingin kita diskusikan mengenai materi yang tadi saya paparkan. Mungkin bisa ajukan tangannya. Ya, Pak Beni. Ya, Pak Beni. Ya, Terima kasih Pak Beni. Kita tahu bahwa anak kita itu memang unik ya, dalam kaitan bahwa perilaku dia itu akan terbentuk karena kita SMA itu akan terbentuk pada lingkungan yang sebelum-sebelumnya ketika mereka datang sini. Nah, ketika menghadapi masalah satu itu berulang kali, kasusnya sama dan berulang kali. Misalnya pada contoh itu, berapa kali sih maksimal restitusi itu harus dijalankan? Oh iya. Ranahnya ke situ, berapa kali restitusi itu? Atau sampai kita sampai bosan melakukan restitusi? Atau sampai anak itu berubah dari hasil restitusi itu? Oke, saya jawab ya Pak Beni. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya restitusi ini dilakukan hanya sekali Pak. Tergantung kita yang melakukannya sesuai tahapan atau tidak. Karena saya banyak bertanya ke waktu itu, bagaimana kita pertanyaan sama kayak Pak Beni, bagaimana kita menangani anak yang terus berulang ketika kita sudah beberapa kali menasihatinya, beberapa kali memperlihatkan ini loh keyakinan kita yang sudah pernah kita buat. Ternyata jawabannya itu yang tergantung Bapak Ibu dalam melakukan tahapan restitusinya sudah sesuai dengan teorinya atau sesuai dengan ketentuannya atau belum. Yang pasti restitusi ini dilakukan hanya sekali dan dampaknya atau impactnya itu si anak akan berubah dan dia muncul dalam dirinya itu inisiatif untuk melakukan hal-hal yang baik. Kan begitu Pak. Ada lagi? Ya siap, Bapak Andi Padiatun. Ada nggak sebuah indeks atau sebuah penelitian tentang budaya positif sekolah ini yang sudah menunjukkan berapa persen keberhasilannya dan berapa persen kegagalannya? Oh, ternyata budaya positif ini di sekolah ini berhasil. Oh, ternyata budaya positif di sekolah ini berhasil. Ada nggak sejauh itu penelitian? Kalau menurut saya pribadi melihat indeks keberhasilan budaya positif di sekolah itu ada tiga Pak, yang saya langsung lihat ya. Yang pertama itu kita semua membuat kesepakatan kelas, kita dan anak pun terlibat. Yang kedua, di sini ada budaya Rabu bersih setelah senam ya, itu sesuatu yang positif menurut saya Pak. Jadi setelah olahraga sehat kita membersihkan seluruh area sekolah. Lalu yang ketiga ada sholat duha, itu sangat positif. Nyambung ke profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa dan berbudi pekerti baik. Mungkin seperti itu Pak Andri. Bagus Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi. Ibu-ibunya mungkin Ibu Sarima. Masih belum. Bapak Judul, saya mengharapkan pertanyaan dari Pak Judul ini. Dia ada Pak Judul? Ada. Pak Waryana mungkin ada pertanyaan? Pak Fikri? Sudah terwakili. Pak Aceh Sudah sih, paling menambahkan tadi yang Pak Beni mungkin dari pertanyaan Pak Beni, berarti dari pertanyaan Pak Beni dan dijawab oleh Pak Iqbal, saya berarti jawabannya kalau si peserta didik misalkan mempunyai kesalahan sudah direstitusi restitusi tadi terus berulang lagi, berarti kalau restitusi itu hanya satu kali, berarti restitusi yang sebelumnya itu bisa dikatakan gagal gitu ya? Betul Pak, kalau menurut pemajar. Berarti restitusi, segitiga restitusi itu harus merubah anak menjadi
baik. Ya. Kalau berulang berarti segitiga restitusinya Tuh. kurang ya maksimal. Jadi hasil akhir restitusi ini membuat anak menyadari kesalahannya, lalu membuat anak berubah ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu. tanpa adanya hukuman. Betul, tanpa adanya paksaan. Seperti itu Pak. Pak, satu Pak. Siapa begini? Terima kasih. Siapa yang harus melakukan restitusi? Nah, siapa yang harus? Lakukan. Kalau contohnya, mungkin kita semua bisa melakukan restitusi. Tergantung siapa yang bermasalah. Misalkan saya sebagai wali kelas di M3, ternyata anak saya ini ada yang bermasalah, saya melakukan restitusi. Begitu Pak. Harus terdokumentasi nggak? Apa tuh? Harus terdokumentasi dong. Restitusi. Harus ada fotonya, dokumennya harus ada tertulis misalkan kasus anak ini. Nah itu tergantung kebijakan transform ya Pak. Apakah kita diharuskan mendokumentasikan segala sesuatunya atau tidak? Nah, mungkin saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu mengenai peran guru penggerak melakukan restitusi dengan peran guru BK. Apakah guru penggerak ini akan menggantikan guru BK dalam memecahkan masalah atau bagaimana? Kalau untuk langsung menggantikan sebenarnya tidak, tapi kalau untuk berkolaborasi seperti itu. Kolaborasi. Berarti guru penggerak bisa berkolaborasi dengan guru BK ya dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Pak. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, saya ingin mendengar nih, mendengar refleksi dari Bapak Ibu. Cukup cuma dua. Apa yang Bapak Ibu rasakan dan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau apa yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya itu mungkin saya tidak akan memaksa. Itu tergantung Bapak Ibu mau mengimplementasikan materinya atau tidak, itu tergantung Bapak Ibu. Saya tidak akan memaksa. Mungkin dari mana dulu ya? Dari Besar Imah dulu mungkin? Dari pemaparan Mas Yudi yang saya rasakan tadi kan ada beberapa tipe guru ya, mulai dari penghukum, manajer dan sebagainya. Saya jadi berpikir ketika misalnya saya sebagai guru penghukum yang mengucapkan kata-kata itu kemudian anak dendam gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ini salah, saya salah sudah melakukan ini karena bagaimanapun juga kita sebagai guru akan dikenal sebagai masa. Jangan sampai apa yang dikenalnya itu sesuatu hal yang buruk. Jadi sebagai teman juga ternyata dilema kalau terlalu dekat anak-anak tadi justru malah nyepelekin gitu ya. Sehingga mungkin yang harus kita lakukan bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan secara keseluruhan. Karena mungkin tanpa hukuman pun di awal akan rada sulit. Dan how do you get untuk hari ini? Mungkin ada bayangan apa yang akan kita lakukan ke depannya supaya sebagai guru kita bisa membuat anak-anak kita jadi lebih. Ini itu saja. Terima kasih Bu. Sebetulnya Pak, ada yang begini Pak? Oke, mungkin saya simpel saja. How do you feel? Yang saya rasakan sekarang tenang kok. Tenang. Nah, sekarang tenang karena sudah mendapatkan tadi ilmu dari Pak Luba bagaimana cara menangani anak-anak dan bagaimana cara kita berperilaku kepada anak. Apa yang kita dapat itu tentunya untuk menangani anak. Terima kasih Pak. Masuk tadi mungkin Bapak Aceh, Bapak Andri Padiansa. Tapi menurut saya tidak harus satu kali deh, harus lebih meluangkan waktu baik kalau bisa ya. Siap, terima kasih Pak. Karena ini bagus sekali buat kita sebagai dengan guru. Karena ternyata saya merasa posisi saya sebagai penghukum di sini kelas. Saya banyak mendekat anak dan ketika Pak Iqbal memberikan pencerahan seperti ini, alhamdulillah Pak Iqbal sangat membantu bagi saya. Pokoknya belajar ini. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih terima kasih. Ini dari Bapak Beni. Ya, kalau saya langsung saja. How do you get-nya? Apa yang akan didapat? Tentunya dari ilmu ini kita
melibatkan semua pihak dan melakukan perubahan yang lebih baik. Intinya kan itu ya. Kenapa harus ada ini kan kita inginnya perubahan budaya yang baik mulai dari disiplin positif. Disiplin positifnya tidak harus secara keseluruhan, tapi mulai dari diri kita sebagai pendidik dan mengimbaskan kepada anak didik kita di siswa. Gitu. Terima kasih Bapak. Tadi Bapak kesan barunya. How do you feel? Good. How do you get? Panjang deh untuk bahasa Inggris mah banyak ya. Tapi yang pasti merasa diingatkan kembali bahwa peranan guru itu tidak hanya bisa mengambil satu peran, tapi banyak posisi kontrol yang bisa dilakukan. Meskipun idealnya mah posisi manajer itu yang paling ideal sebagai posisi kontrol yang menggunakannya. Tapi dalam berbagai kondisi, saya rasa semua posisi kontrol itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena tadi kembali lagi yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa anak-anak yang kita terima itu bukan seperti kertas yang kosong, putih, suci dan bersih, tidak. Tapi mereka sudah banyak dipengaruhi oleh pembelajaran di fase yang sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi cerita sedikit ya. Dulu itu pernah dapat anak nongkrong di warung pada saat itu pas bulan suci Ramadan. Nah, saya sama Pak Andri menemukan anak di warung tersebut, ya kan. Jadi ini jadi dilema dengan pengalaman tersebut. Jadi apakah kita harus marah, apakah kita seperti apa? Jadi yang ditakutkan takut salah ini menjadi masalah gitu kan. Nah makanya setelah saya mendengarkan materi pemaparan dari Pak Iqbal barusan, jadi saya ada ternyata disiplin positif kita harus seperti ini. Jadi kita nggak bisa seperti yang dikatakan Pak Fikri tadi, nggak bersih suci seperti yang buku belum ditulis gitu kan. Jadi masih banyak anak-anak yang dari SMP-nya, apalagi yang sekarang itu kan anak SD itu sudah pandai merokok sekarangnya. Nah itu yang pengalaman-pengalaman yang di jalan yang saya temukan gitu. Jadi pas masuk SMA mungkin pengalamannya sudah lebih jauh. Jadi yang harus kita lakukan dengan pemaparan ini, kita lebih cerah juga. Ternyata yang harus kita lakukan harus lebih baik lagi dengan disiplin positif. Benar kata Pak Aceh, nggak bisa satu kali, minimal sebulan sekali harus diingatkan lagi supaya kita tidak lupa apa yang harus kita lakukan ke depannya. Terima kasih Bapak. Selain Bapak izin silakan. Silakan Bapak dulu. Baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparannya. Anak kecil, review, main, good. Dan juga itu sebagai tidak yang namanya manusia tidak ada kesalahan dan tidak ada yang ideal. Posisi kontrol di sini bahwa tidak selamanya kita akan berada pada posisi manajer. Dan pasti tentu posisi yang lain pun akan bagi karakter daripada anak-anak yang kita lakukan level SMA, istilahnya karakternya sudah terbentuk. Dan ketika mau berubah itu perlu energi yang sangat luar biasa yang mungkin saja bisa bertentangan dengan budaya tersebut, terutama di posisi ekonomi yang bertentangan dengan bidang itu mungkin Pak bisa. Terima kasih Bapak Andri. Mungkin terakhir dari Bapak Eri, siapa mau menambahkan Bapak Eri? Cukup, terima kasih Bapak Eri. Ya, Bapak Ibu, saya tarik kesimpulan atau saya menutup kata dari saya. Kita sebagai guru itu memang harus sudah mulai menuntun murid, bukan lagi menceramahi, mengajari berlebihan, tapi kita harus menuntun murid menuju gerbang emasnya masing-masing. Itulah
Buat sedikit dari saya. Oke, terima kasih. Salam bergerak, bergerak, menggerakkan. Jaya, jaya, jaya. Jaya.